Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru dan sahabat pendidik? Tentunya harapan saya Bapak Ibu Guru, sahabat pendidik dalam keadaan sehat walafiat dan semangat di dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari dan bisa sukses selalu ya. Baik Bapak Ibu Guru, menghadapi sumatif akhir semester, tentunya di dalam persiapan harus menyiapkan soal-soalnya ya. Dan untuk menyusun soal-soal tentunya harus menyusun dulu kisi-kisi soalnya. Nah, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan contoh kisi-kisi soal sumatif akhir semester 2 semester genap tahun pelajaran 2022-2023 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 pada kurikulum Merdeka ini ya. Nah, di sini di kisi-kisi soal ini berdasarkan yang sudah disusun ya. Soal-soal sumatifnya yaitu ada bentuk soal 20 pilihan ganda, 10 isian dan 5 urean. Baik, mari kita kaji bersama. Pertama, capaian pembelajarannya ya, yaitu untuk elemen membaca, yaitu mengidentifikasi dari dan menyebutkan ya permasalahan yang dihadapi tokoh cerita pada teks ya, narasi. Kemudian mengenal tujuan menulis dalam menyajikan data untuk mendukung ide pokok pada teks yang sesuai jenjangnya ya. Kemudian mencari informasi dalam teks lain ya, baik cetak maupun digital menggunakan kata kunci yang relevan. Untuk mengamati level elemen mengamati adalah menemukan informasi yang disampaikan lewat infografik dengan mengidentifikasi perbedaan dalam elemen visual, misalnya foto dan ilustrasi. Untuk elemen menulis, mengenali dan memahami fungsi tanda baca, titik, dan koma serta mengenali maknanya. Untuk membaca, yaitu menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung dari sebuah teks yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kemudian berdiskusi, berpartisipasi aktif dalam diskusi dengan menanggapi pernyataan teman diskusi menggunakan kata kunci yang relevan dan kalimat yang jelas sehingga dipahami oleh teman diskusi. Untuk menulis, level menulis ini menulis teks prosedur sederhana. Untuk menulis juga menuliskan kalimat kombinasi subjek dan predikat, kata depan dan kombinasi kata benda dan kata sifat. Nah, ini untuk capaian pembelajarannya ya. Untuk materi pokoknya pada semester 2 ya, maksudnya untuk Bahasa Indonesia kelas 4 ini adalah bab 5, bab 6, bab 7 dan bab 8. Nah, masing-masing materinya seperti apa? Materi pokok untuk bab 5, peserta didik dapat memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisannya. Peserta didik dapat mencari dan menggunakan informasi dari berbagai sumber. Peserta didik dapat memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan angka dan nilai uang, serta peserta didik dapat memahami dan menuliskan teks prosedural. Nah, untuk bab 5 indikatornya adalah kegiatan membaca cerita ditukar dengan apa? Peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan pokok dengan baik. Nah, ini pada pilihan ganda ya, soal pilihan ganda nomor 1 level 1. Kemudian melalui
ditukar dengan apa? Peserta didik dapat menyebutkan tujuan penulis yang tepat pada soal pilihan ganda nomor 2 level 3. Melalui kegiatan mencari informasi tentang sejarah uang dalam kehidupan manusia, peserta didik dapat mencari informasi dari berbagai sumber dengan benar. Ini pilihan ganda nomor 3 level 3. Melalui kegiatan mengamati infografik, peserta didik dapat menemukan, menyimpulkan informasi serta menceritakan kembali simpulannya dengan tepat. Ini pada pilihan ganda nomor 4 level 2. Melalui kegiatan latihan ini, peserta didik dapat menulis nilai uang dalam angka dan huruf menggunakan tanda baca dengan tepat sesuai dengan ketentuan bahasa Indonesia. Ini pada soal isian nomor 1 level 1. Melalui kegiatan menceritakan kembali isi teks, peserta didik dapat menyebutkan ide pokok dan ide pendukung dan teks dengan benar. Ini adalah pada pilihan ganda nomor 5 pada level 2. Melalui kegiatan mendiskusikan teks, ayo menabung, peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas. Ini isian nomor 2 ya, level 3. Kemudian kegiatan menulis cara menabung di bank, ini pada pilihan ganda level 3. Melalui kegiatan menulis pengalaman menabung, peserta didik dapat menulis kalimat yang baik dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ini adalah pilihan ganda level 1. Untuk bab 6, indikatornya adalah membaca teks Raja Ampat. Peserta didik dapat memahami kata-kata baru dengan tepat. Ini adalah pilihan ganda nomor 8 level 1. Dapat menggambarkan keadaan daerah, ini pada isian nomor 3 ya, nomor soal 3 pada level 2. Untuk membaca bertualang di Sabana Sumba, peserta didik dapat menyampaikan pendapat tentang kesesuaian ilustrasi terhadap teks dengan baik. Ini pada pilihan ganda nomor 9 level 2. Berdiskusi tentang sabana, peserta didik dapat mencari informasi menggunakan mesin pencari pada internet. Ini pada soal uraian nomor 4 level 2. Kemudian menyebutkan perubahan perasaan tokoh cerita, pilihan ganda nomor 10 level 3. Kemudian peserta didik dapat berbicara dengan intonasi yang baik dan diskusi kelompok. Ini pada pilihan ganda nomor 11 level 1. Menulis laporan perjalanan dengan panduan adik Simba. Nah, ini pada isian ya, nomor 5 pada level 3. Kemudian bab 7 ini peserta didik dapat memahami instruksi ya, indikatornya. Ini pada PG pilihan ganda nomor 12 dan 13 masing-masing di level 2. Melalui kegiatan menyalin lagu, peserta didik mampu menunjukkan rima dengan benar, mengubah kata-kata pada lagu, dan kegiatan membaca teks, mengamati peta, peserta didik mampu menemukan informasi dengan baik. Ini pada soal pilihan ganda nomor 14 level 1. Dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, isian nomor 7 level 1. Menulis asal-usul keluarga, peserta didik dapat menuliskan informasi dengan terstruktur. Ini pada pilihan ganda level 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyebutkan permasalahan yang ada dalam tokoh cerita. Ini pada isian ya, nomor 8 level 1. Kemudian pendapat tentang informasi di dalam teks dengan jelas ya. Ini pada soal pilihan ganda level 2. Untuk
peserta didik melafalkan kata-kata panjang dengan baik. Nah, ini adalah pada soal urean level 2. Untuk bab 8, indikatornya adalah peserta didik mampu membaca nyaring. Ini adalah pilihan ganda level 3. Mencermati isi teks, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menyebutkan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita. Ini pada soal urean nomor 2 level 1. Kemudian pada pilihan ganda nomor 18 level 2. Mampu membandingkan informasi dari dua teks dengan baik. Ini pada soal urean nomor 3 level 3. Dan melalui kegiatan membaca, memirsa, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan dalam elemen visual dengan tepat. Ini pilihan ganda nomor 19 level 2. Kemudian peserta didik dapat membedakan informasi yang bersifat fakta dan opini dengan baik. Ini adalah soal urean nomor 4 ya, pada level 2. Dan yang terakhir, pada indikator bab 8 ya, membaca dua teks berbeda, peserta didik dapat menemukan dan menyimpulkan informasi dengan tepat. Maka ini pada soal urean nomor 5 level 2 dan soal pilihan ganda nomor 20 level 3 ya. Demikian Bapak Ibu guru, sahabat pendidik ya. Contoh kisi-kisi soal sumatif akhir semester 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 semester 2 kurikulum merdeka ya. Demikian ya ureannya, dan ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi untuk Bapak Ibu guru di dalam menyusun kisi-kisi soal dan soal-soal sumatif akhir semester genap ini atau semester 2 ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA di daerah Bapak Ibu guru semua. Semoga bermanfaat ya. Ikuti terus channel Parindo Berbagi dan dapatkan informasi file-file yang bermanfaat untuk kelangsungan dan pelaksanaan tugas Bapak Ibu guru semua. Sukses selalu dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.